Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wow, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Senin tanggal 6 November, kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, di kesempatan ini, kita akan kembali melihat dari progres pembangunan Jalan Tol Jogja Solo. Kali ini kami sudah berada di sekitar lampu merah Ngasem, yaitu di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, yaitu seputar pembangunan dari struktur flyover Ngasem yang nantinya akan menyambungkan dari Jalan Tol Jogja Solo dengan Jalan Tol Trans Jawa ruas Semarang Solo. Terlihat ini bahwa kemarin itu beberapa hari yang lalu sudah dilakukan dari proses pengangkatan serta pemasangan girder. Nah, saat ini kita akan melihat lagi perkembangan serta kelanjutan dari aktivitas pekerjaan yang sedang dilakukan di sekitar flyover Ngasem ini. Dan nampaknya tidak menunggu lama, progres lanjutan dari pembangunan struktur flyover di sekitar lampu merah Ngasem ini langsung dilanjutkan ya teman-teman dengan pekerjaan selanjutnya. Nampak saat ini sedang dikerjakan di bentang pendekat terlebih dahulu. Nah, nampak itu sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan persiapan pembuatan dari diafragma, yaitu struktur yang nantinya untuk memberi ikatan antar girder sehingga memberikan kestabilan pada masing-masing girder ini tidak goyang dan tidak bergeser pada tempatnya. Sedangkan nanti apabila dilakukan ataupun dimulai dari proses pengerjaan yang bentang utama yang melintang di atas dari Jalan Raya Semarang Solo, nantinya harus dipasangi dulu dari jaring pengaman ya teman-teman. Di bawah dari girder itu nanti dipasang jaring agar nanti sebagai pengaman apabila ada secara tidak sengaja ada benda yang terjatuh dari atas saat dilakukan aktivitas pekerjaan pembangunan lantai jembatan. Selain kita melihat dari progres pekerjaan yang ada di sekitar flyover Ngasem ini, nanti kita juga melihat ke sisi sebelah utara ya teman-teman. Dari sini lama-lama tadi kami waktu kesini itu melihat aktivitas dari beberapa alat berat yang sedang beroperasi di sekitar depan gerbang tol Colomadu. Nah, apa yang dikerjakan nanti kita coba untuk melihat ya teman-teman. Selain pengerjaan dari struktur diafragma di bentang pendekat ini, nampaknya juga terus dikerjakan, dipersiapkan dari lantai kerja, yaitu pemasangan dari begesting yang disiapkan nanti untuk pengerjaan dari lantai jembatan ya teman-teman. Sambil kita melihat suasana di sekitar lampu merah Ngasem ini, serta sebelum kita melihat pekerjaan yang saat ini sedang dikerjakan di sini sebelah utara dari flyover Ngasem ini ataupun di depan gerbang tol Colomadu, monggo kami ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Nanti secara berkala insya Allah kami akan terus mengabarkan perkembangan terbaru dari seputar pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini. Jadi monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Nah, sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini.
Kemarin ada salah satu teman kita yang bertanya mengapa pada balok feeder itu yang bagian atas itu besinya tidak dibikin rapi ya teman-teman. Nah, mengapa masih nyerongot-nyerongot itu dan tidak dibuat rapi sekalian. Nah itu besinya itu memang dibuat seperti itu agar nanti saat dilakukan dari proses pengecoran lantai jembatan, cor beton ini mempunyai cokotan ya teman-teman. Nah, kalau orang Jawa itu cokotan atau gigitan, sehingga cor beton ini dapat menempel dengan kuat sehingga struktur lantai dari cor beton itu menjadi lebih kuat. Setelah ini kita bergeser ke sisi sebelah utara untuk melihat aktivitas pekerjaan yang ada di sisi sebelah utara dari depan gerbang tol Colomadu ya teman-teman. Kita sudah bergeser sedikit ke utara. Posisi kita saat ini berada di atas dari jembatan penyeberangan yang ada di depan gerbang tol Colomadu. Nampak di depan kita ini ada sebuah alat berat jenis motor grader yang sedang meratakan dari material subbase yang nantinya sebagai lapisan pertama sebelum dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman. Nah, nampaknya ini sedang dilakukan dari proses penyelesaian dari proses persiapan pengecoran dasar. Nampaknya ini sedang dilakukan dari proses penebaran subbase. Nah, di mana terlihat bahwa di jalur yang sebelah barat ini ataupun jalur yang mengarah ke Trans Jawa ataupun Solo, Semarang ini belum dilakukan ataupun belum selesai dari proses pengecoran dasarnya. Nah, saat ini sedang dilakukan dari proses penebaran subbase dan terlihat sebuah alat berat jenis motor grader sedang melakukan dari proses perataan permukaan badan jalan yang saat ini sedang dilakukan dari proses penebaran material subbase. Dan nampaknya ini proses perataan dari material subbase ini sudah selesai ya teman-teman. Nantinya terlihat di depan kita di sisi sebelah selatan itu sudah sedia dari sebuah alat berat jenis setum yang akan melakukan dari proses perkerasan ataupun pemadatan dari material subbase ini. Kita tunggu apakah setum ini akan langsung bekerja untuk melakukan dari proses pemadatan dari material subbase yang sudah diratakan dengan alat berat jenis motor grader tadi. Setelah permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah dihamparkan dari material subbase ini sudah selesai dilakukan dari proses perataan yang menggunakan alat berat jenis mobil grader ini selesai, nantinya akan langsung dipadatkan dengan sebuah alat berat jenis setum ini ya teman-teman. Nah, nampak itu sebuah alat berat jenis setum sudah siaga, sudah standby, nampaknya masih berdistribusi dengan seseorang, jadi menunggu dulu. Nantinya akan dilakukan dari proses pemadatan serta perkerasan menggunakan alat berat jenis setum itu ya teman-teman. Kurang dari 2 bulan lagi libur akhir tahun ini akan dimulai ya teman-teman, dan seperti rencana awal dari jalan tol Jogja Solo ini akan dibuka secara fungsional saat libur akhir tahun nanti. Nah, kemungkinan flyover Ngasem ini juga sudah siap ya teman-teman. Nah, nanti apabila flyover Ngasem ini dibuka, teman-teman dari jalan tol Trans Jawa ini bisa keluar exit tol Colomadu ini langsung
melalui ataupun naik dari flyover Ngasem ini untuk melewati jalur fungsional dari Jalan Tol Jogja Solo. Nah, apakah nanti jalur sementara yang ada di depan kita ini, jalur sementara exit tol Colomadu yang sementara ini sudah berfungsi, ini apakah ditutup ataukah masih dibuka? Namun apabila ini masih dibuka seperti biasanya, ini nanti ada persimpangan sebidang yang ada di gerbang tol, depan gerbang tol Colomadu ini ya teman-teman. Jadi nanti mungkin ada petugas keamanannya. Namun apabila ini ditutup, nanti berarti exit tol Colomadu ini akan dialihkan ke gerbang tol Banyudono ya teman-teman, yang saat ini juga sedang dalam proses pengerjaan. Nah, setelah ini nanti kita akan mencoba melihat dari lokasi exit tol Banyudono, gerbang tol Banyudono serta exit tol Banyudono. Kita lihat kondisinya, persiapannya seperti apa, apakah nanti sudah siap sebagai jalur pengalihan sementara dari exit tol Colomadu ini. Saat ini kita sudah bergeser sedikit ke arah barat dan posisi kita saat ini ada di exit tol Banyudono. Nah, ini lokasinya dari exit tol Colomadu tadi berjarak kurang lebih 1 km ke arah barat ya teman-teman. Nah, nampak di depan kita ini adalah badan jalan tol Jogja Solo ataupun jalan akses exit tol Banyudono yang sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Nah, ini satu jalurnya ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran atau rigid. Ini jalur yang sebelah barat ataupun jalur yang mengarah keluar. Nah, nantinya ini akan bertemu dengan Jalan Raya Semarang Solo ya teman-teman. Nah, berarti ini mungkin dari beberapa hari atau minggu ke depan sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid, sehingga diharapkan nanti saat libur Nataru ini jalan akses exit tol Banyudono ini sudah siap untuk dilalui ya teman-teman. Berarti kemungkinan nanti exit tol Colomadu nanti akan ditutup sementara ya teman-teman, saat dilakukan dari proses pembukaan secara fungsional. Namun ini hanya perkiraan dari kami sendiri ya teman-teman. Nah, soal kepastian apakah nanti exit tol Colomadu ini akan ditutup saat jalan tol Jogja Solo dibuka secara fungsional, kita terus ikuti perkembangan dan terus pantau perkembangannya ya teman-teman. Nah, terus ikuti kami, nanti insya Allah kami akan terus mengabarkan perkembangan terbarunya. Nah, di depan itu tinggal dikit lagi dari proses pengecorannya teman-teman. Di depan itu kurang lebih 100 meter lagi itu sudah Jalan Raya Semarang Solo. Nah, tempat bertemunya dari Jalan Tol Jogja Solo ini. Nah, nanti beberapa hari kalau ada kesempatan kita akan susuri pagi-pagi ya teman-teman, agar kita bisa melihat secara jelas dari proses pekerjaan dari jalan akses exit tol exit tol Banyudono ini yang sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran utama ataupun rigid. Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini dan terus ikuti perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini hanya di channel 2 Pejuang yang akan selalu memberikan ataupun mengabarkan perkembangan-perkembangan terbaru seputar pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Dan semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel 2 Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelum
sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel 2 Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.